Kita lanjutkan perkuliahan kita aljabar lanjut. Kita akan masuk ke bab 4.3 ya, dimana bab 4.3 itu judul subbabnya itu adalah proyeksi ortogonal. Nah, sebenarnya kita sudah membahas konsep proyeksi ortogonal ya di definisi di 4.1 ya. Nah, namun definisinya itu terbatas dari ini vektor pada vektor gitu. Jadi proyeksi vektor pada vektor lainnya. Nah, definisi akan kita perumum, di mana akan kita definisikan proyeksi suatu vektor pada suatu subruang ya. Nah, jadi ada di sini step-stepnya itu adalah seperti ini nih ya. Jadi misalkan subruang itu kita punya basis ya, subruang itu punya basis, dan basisnya itu adalah basis sembarang otomatis. Oleh karena itu kita akan lakukan proses Gram-Schmidt untuk mendapatkan basis ortogonal gitu. Nah, setelah itu kita baru bisa memproyeksikan vektor itu terhadap basis yang sudah ortogonal gitu ya. Sama seperti pada yang kita lakukan pada proses Gram-Schmidt. Nah, cuman definisi proyeksi ortogonal yang seperti ini itu ada kekurangan karena tergantung dari hasil karya dalamnya dan juga tergantung dari basis yang kita pilih nih. Tergantung dari basis yang kita pilih. Nah, oleh karena itu kita akan mendefinisikan proyeksi ortogonal dengan cara yang lain ya. Nah, ini adalah pendefinisian proyeksi ortogonal dengan cara yang lain tadi. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah ruang hasil karya dalam V ya. Nah, terus kita punya sebuah himpunan ya, S ya. Nah, S itu sebuah himpunan, jadi S itu tidak harus subruang ya. Tapi biasanya S itu sebuah subruang di V, tapi sebenarnya S itu tidak harus subruang. Cukup himpunan pun udah nggak masalah sih. Jadi subset dari si V itu nggak masalah, nggak harus subruang. Nah, sekarang saya definisikan ini. S ortogonal ya, jadi simbolnya tuh itu S terus subscript ini simbol ortogonal ini tuh. Jadi U ortogonal dengan V ya. Jadi S ortogonal itu adalah himpunan semua vektor-vektor yang tegak lurus atau yang hasil karya dalamnya dengan vektor di S itu 0 gitu. Nah, ini S ortogonal itu adalah sering disebut juga sebagai ini komplement ortogonal dari si S. Nah, sekarang kalau kita punya W itu adalah sebuah subruang di V, maka kita bisa mendefinisikan proyeksi ortogonal ke subruang W. Itu tuh apa? Itu tuh adalah sebuah operator linier dari V ke V ya. Jadi proyeksi itu adalah sebuah pemetaan atau sebuah operator ya, operator linier bahkan ya. Nanti kita akan buktikan liniernya. Jadi proyeksi itu adalah sebuah operator linier dari V ke V di mana berlaku kedua sifat ini nih. Jadi jika si V itu kebetulan sudah ada di W, maka proyeksi V itu sama dengan V. Ya, kalau V-nya itu sudah ada di W. Tapi kalau si V-nya itu nggak ada di W, dan adanya tuh si V itu adanya tuh di sini nih, di W ortogonal, maka proyeksinya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita nggak mendefinisikan ekspresi dari proyeksi ortogonalnya itu apa, ya. Tapi di sini kita mendefinisikannya itu lewat sifat gitu. Jadi proyeksi ortogonal itu adalah sebuah operator linier yang punya dua sifat ini nih. Ini sifat pertama dan ini sifat kedua. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, di sini saya ambil sebuah contoh ya. Jadi saya punya V-nya itu adalah R3 dan saya punya sebuah subhimpunan dari V yaitu S ya. Di sini saya akan bentuk sebuah subruang yang dibangun oleh vektor-vektor di S ya. Nah, kemudian saya akan mendefinisikan W ortogonal ya. W ortogonal itu adalah apa? Himpunan semua vektor di V yang ortogonal dengan 1, 2, 0 dan juga ortogonal dengan 1, 1, 1 ya. Nah, akan saya cari ya. Jadi misalkan V itu adalah ini ABC. Maka kalau dia ortogonal dengan 1, 2, 0, kita punya persamaan berarti A tambah 2B sama dengan 0. Terus kalau dia ortogonal dengan 1, 1, 1 berarti kita punya persamaan 0. Nah, ini 1, 2, 0, 1, 1 ya. Nah, kita bisa lakukan eliminasi Gauss sehingga kita bisa mendapatkan ini min 1, 1 ya. Jadi kita mendapatkan apa nih? 1, ini kita kalikan 2 tambahin ya. Berarti 0 kalikan 2 tambahin 2.
1 ya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa W ortogonal itu adalah span dari apa? 1, 1, min 2 ya. Nah, kita cek aja nih, dia pasti ortogonal dengan ini, ya, benar kan ya? Dan dia juga ortogonal dengan ini. Ya. Nah, sekarang, misalkan saya punya sebuah vektor ya, V itu sama dengan 1, 2, 3. Carilah proyeksi V ke subruang W. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, gampang caranya itu, ini kita ini kan vektor ini, terus vektor ini, dan vektor ini tuh membentuk basis di R3, oleh karena itu kita akan cari kombinasi linear 1, 2, 3 terhadap basis ini nih. Ya. 2, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah min 2, 1, 1 ya. Kita cari alfa 1, alfa 2-nya itu apa? Ya. Ini saya akan cari dulu ya, nanti saya akan langsung tulis. Nah, di sini saya sudah cari 1, 2, 3 sebagai kombinasi linear dari ini, dari basis ini ya. Dan ini dua vektor basis pertama itu ada di W, dan dua vektor basis yang terakhir itu ada di W ortogonal gitu. Jadi jika kita ingin mencari proyeksi 1, 2, 3 ke W ya, nah kita tinggal pakai sifat bahwa dia itu adalah pemetaan linear ya, atau operator linear. Nah, ini adalah proyeksi dari ini min setengah 1, 2, 0 ditambah proyeksi dari 5/2 1, 1, 1 dan terakhir proyeksi dari setengah min 2, 1, 0 ya, min 2, 1, 1. Nah, ini adalah vektor yang ada di W. Nah, ingat sifat proyeksi ortogonal menurut definisi sebelum ini, yaitu adalah jika dia adalah vektor di W, maka proyeksi dari dia itu adalah dirinya sendiri ya. Jadi langsung aja min setengah 1, 2, 0. Nah, ini juga sama. 1, 1, 1 itu adalah vektor yang sudah ada di W. Oleh karena itu, proyeksi ini tuh adalah dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ini kan vektor ini tuh ada di W ortogonal. Oleh karena itu, proyeksi dia terhadap W itu adalah 0. Jadi ini hilang ya. Nah, berarti ini jawabannya ya. Jadi min setengah kali 1 ditambah 5/2 berarti 4/2, 2 ya. Ini min 2/2 ditambah 5/2 berarti 3/2. Dan yang terakhir ini adalah 5/2. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi proyeksi 1, 2, 3 ke subruang W itu adalah ini. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, berikutnya ini ada satu lemma. Jadi, jika kita punya V itu adalah ruang hasil kali dalam, dengan hasil kali dalamnya itu adalah ini. Nah, maka jika W adalah subruang, maka si V itu bisa dijadikan penjumlahan antara jumlah ruang vektor antara W dengan W ortogonal gitu ya. Nah, di sini kan ini kan himpunan atau ruang vektor, ini juga ruang vektor ya. Berarti untuk membuktikan ini kita harus saling subset ya. Jadi W ditambah W ortogonal subset dari V itu jelas ya. Ini jelas. Nah, yang kita perlu buktikan itu adalah V itu subset dari W ditambah W ortogonal. Atau dengan kata lain, kita harus buktikan apa sih? Ambil V, anggota V akan dibuktikan V itu adalah U ditambah W, di mana si U-nya ada di W dan si W-nya itu ada di W ortogonal ya. Nah, ini yang harus kita buktikan nih ya. Nah, gimana caranya? Nah, pertama-tama kita akan mendefinisikan basis buat si W dulu ya. Nah, saya misalkan ini B ya. W1 sampai, jangan pakai W lagi lah. Oke, apa ya? X1 ya. Sampai XS gitu. Dan ini basis sudah ortonormal ya, bahkan. Sudah ortonormal di W gitu ya. Nah, sekarang jika si V itu sudah ada di W, maka V sama dengan V tambah 0 ya, terbukti. Nah, tapi kalau jika
V itu tidak ada di W, maka apa yang terjadi? Nah, maka kita proyeksikan saja ya, dengan kita lakukan proses Gram-Schmidt maksudnya. Nah, jadi kita definisikan Y sekarang. Y sama dengan adalah sama seperti Gram-Schmidt gitu. Jadi kita definisikan Y sama dengan V dikurangin ini sigma V, XK ya. XK, XK dikalikan XK ya. Kalinya jalan-jalan dari 1 sampai S sekarang ya. Karena S itu adalah dimensi dari si W ya. Dan karena sudah ortonormal, sebenarnya kita nggak usah nulis lagi yang bawah ya, cukup nulis yang atasnya aja. Nah, jadi saya akan tulis ulang, yaitu adalah V, XK dikalikan XK. Nah, menurut teorema Gram-Schmidt telah terbukti bahwa Y itu adalah ortogonal dengan X1 sampai XS ya. Benar nggak ya? Melalui. Jadi maka menurut teorema Gram-Schmidt ya 423, Y itu sudah ortogonal dengan setiap X1 sampai XS. Oleh karena itu Y ada di W ortogonal ya. Maka kita dapatkan apa? V sama dengan Y ditambah sigma ini nih. V, XK. Nah, ini adalah ada di W ortogonal, nah ini ada di W. Jadi terbukti bahwa V itu adalah bisa ditulis sebagai sesuatu yang ada di W ortogonal dan ditambah sesuatu yang ada di W ya. Jadi teorema ini atau lemma ini terbukti.